Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang alat indera manusia. Tahukah kamu ada berapa alat indera manusia? Ya, benar sekali. Alat indera manusia ada 5. Ada namanya alat indera penglihat, indera pendengar, indera pembau, indera pengecap, dan yang terakhir adalah indera peraba. Jadi alat indera manusia ada 5 yang biasa juga disebut dengan panca indera. Jadi Bunda ulangi, ada 5 panca indera manusia, yaitu indera penglihat, pendengar, pembau, pengecap, dan peraba. Nah, perhatikan gambarnya. Gambar mata itu merupakan alat indera apa ya? Yes, betul sekali. Mata merupakan alat indera penglihat. Sekarang perhatikan gambarnya lagi ya. Apakah gambar ini? Jadi gambar ini adalah gambar telinga. Jadi telinga itu adalah indera pendengar. Betul sekali. Kemudian kita lanjut lagi ke gambar selanjutnya. Ya, gambar ini adalah gambar hidung. Kalian bisa lihat, hidung itu adalah alat indera pembau. Dia bisa mencium bau busuk dan bau harum. Yang manakah lubang hidung kita yang bisa mencium bau busuk dan yang bisa mencium bau harum? Coba tebak apa kira-kira lubang yang mana ya? Untuk mengobati rasa penasaran kalian tentang bagaimana kerja lubang hidung kanan dan lubang hidung kiri, silahkan kalian praktikkan nanti ya. Kita mau lanjut lagi ke pembelajaran indera pengecap. Indera pengecap itu adalah lidah. Perhatikan, lidah itu bisa merasakan asin, asam, manis, dan pahit. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang indera peraba. Indera peraba adalah kulit. Semua kulit yang ada di bagian tubuh kita itu dapat meraba atau merasakan ketika merasa sakit, terluka, dan sebagainya. Nah, gambar ini merupakan 5 panca indera manusia dengan beberapa bagian-bagiannya. Kemudian, masih ingatkah kalian tentang percobaan yang pernah kalian lakukan tentang bunyi? Ya, benar sekali. Bunyi merupakan energi yang dapat didengar. Untuk mendengar bunyi, kita menggunakan indera pendengaran. Indera pendengaran manusia adalah telinga. Jadi diperhatikan, kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga manusia. Perhatikan gambarnya ya. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Diperhatikan, telinga bagian luar manusia terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Jadi dari bagian luar telinga manusia hanya ada 2, yaitu daun telinga dan lubang telinga. Perhatikan gambarnya lagi ya. Di bagian tengah telinga ada yang namanya gendang telinga, 3 tulang pendengar, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, serta saluran eustachius. Dilihat pada gambar ya. Di situ jelas terlihat ada gendang telinga, ada 3 saluran namanya tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, dan ada namanya saluran eustachius. Pada gambar di video yang Bunda jelaskan ini, 3 tulang pendengar tertulis adalah malleus, incus, dan stapes.
Di situ kalian bisa melihatnya dengan tanda berwarna putih. Kemudian yang saluran eustachius pada gambar di video ini namanya adalah saluran eustacia yang berwarna merah. Lalu kita lanjut ke bagian telinga dalam. Bagian telinga dalam terdiri dari rumah siput. Kalian bisa melihat rumah siputnya yang berbentuk keong itu, yaitu adalah namanya rumah siput. Kemudian ada namanya tingkap jorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran yang merupakan alat keseimbangan tubuh. Jadi alat keseimbangan tubuh adalah 3 saluran setengah lingkaran. Jadi diperhatikan gambarnya, telinga bagian luar hanya ada 2, yaitu daun telinga dan lubang telinga. Sedangkan telinga bagian tengah itu ada gendang telinga yang berwarna hijau dan ada 3 saluran pendengar, malleus, incus, dan stapes berwarna putih, dan ada saluran eustacia yang berwarna merah. Lalu di bagian dalam telinga itu ditandai dengan yang berwarna ungu. Di situ ada ruang siput, tingkap joron, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran. Nah, tetap perhatikan gambarnya ya. Bunda akan menjelaskan tentang cara kerja telinga. Bunyi yang merambat di udara ditangkap oleh daun telinga, kemudian bunyi masuk ke dalam lubang yang disebut saluran pendengar luar, selanjutnya akan mengenai gendang telinga, dan saluran luar tersebut mengakibatkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran dari gendang telinga akan diteruskan ke tulang malleus, incus, dan stapes. Kemudian setelah pada ketiga tulang tersebut, getaran akan diteruskan sampai ke rumah siput. Selanjutnya rumah siput akan mengubah getaran menjadi sinyal pendengaran. Sinyal pendengaran akan diterima saraf pendengar. Lalu rangsangan saraf berjalan ke otak dan akhirnya di dalam otak rangsangan ini diterjemahkan sesuai bunyi yang kita dengar. Nah, terkadang ada yang bunyi kita dengar tetapi tidak sama dengan aslinya. Nah, itu mungkin dikarenakan adanya gangguan atau kelainan pada telinga kita. Di dalam dunia kesehatan ada 2 macam gangguan pada telinga, yaitu ada namanya otosklerosis dan ada namanya otitis media. Diperhatikan ya gambarnya dan Bunda akan jelaskan apa itu otosklerosis dan apa itu otitis media. Perhatikan gambar pada videonya ya. Pada gambar itu merupakan otosklerosis. Jadi otosklerosis itu adalah kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga dapat menghambat sampainya bunyi. Perhatikan gambar selanjutnya ya. Gambar selanjutnya ini adalah namanya otitis media. Jadi ini merupakan kelainan pada telinga bagian tengah juga. Jadi kedua kelainan pada telinga itu berada pada bagian tengah. Jika otosklerosis tadi karena tumbuhnya tulang secara berlebihan sehingga dapat menghambat datangnya bunyi, otitis media itu karena infeksi pada bagian tengah. Penyebabnya itu adalah kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Jadi jika kita pernah melihat orang mengeluarkan nanah di telinganya itu karena adanya infeksi pada bagian telinga tengahnya yang dinamakan otitis media. Untuk menghindari dari gangguan telinga, makanya kita sebagai manusia
harus rajin-rajin merawat telinga kita agar baik dan sehat. Cara merawat telinga juga khusus ya. Yuk diperhatikan gambarnya. Kalian bisa bersihkan telinga kalian dengan menggunakan benda halus seperti kapas atau ketembat. Hindari suara bising yang dapat membuat kita menjadi tuli. Dan jika telinga kalian masih terasa sakit, silahkan segera periksa ke dokter THT ya. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bunda mengenai bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, gangguan telinga, dan cara merawat telinga, silahkan kalian buka bukunya halaman 54 dan jawab bagian ayo jawab number 1 until number 5. Setelah menjawab pertanyaan pada halaman 54, dengarkan dengan baik cerita Bunda ya. Masih tentang permainan tradisional. Di sini Bunda akan mengetes seberapa jauh telinga kalian berfungsi. Ya, dengarkan dengan baik ya. Ceritanya tentang permainan bakiak. Kerjasama tidak hanya dilakukan ketika melakukan kegiatan warga. Kerjasama juga dilakukan dalam permainan. Contohnya pada permainan tradisional bakiak. Bakiak adalah permainan tradisional yang dimainkan secara bersamaan dalam satu kelompok. Permainan bakiak berasal dari Sumatera Barat yang disebut terompa galuak, yaitu terompah deret dari papan bertali karet yang panjang. Nama bakiak merupakan sebutan di Jawa Tengah untuk sejenis sandal yang telapaknya terbuat dari kayu yang ringan dengan pengikat kaki terbuat dari ban bekas yang dipaku di kedua sisinya. Permainan bakiak menggunakan sepasang sandal panjang yang alasnya terbuat dari kayu dan selopnya terbuat dari karet ban. Sepasang bakiak minimal memiliki 3 pasang selop atau dimainkan 3 anak. Permainan bakiak melatih kekompakan, kerjasama, serta konsentrasi anak karena anak-anak diajarkan untuk berjalan bersama dengan satu pasang sandal secara bersamaan. Kelompok atau regu yang mencapai garis finish paling pertama dengan kompak akan memenangkan permainan bakiak tersebut. Nah, setelah mendengarkan Bunda tentang permainan bakiak, silahkan jawab pertanyaan dari Bunda ya. 1. Apakah judul dari cerita tersebut? 2. Apa nama lain dari permainan tersebut? 3. Terbuat dari apakah permainan tersebut? Yang terakhir, apakah yang dilatih pada permainan tersebut? Silahkan dijawab di buku tulis. Semangat belajarnya, Bunda tunggu jawabannya. Assalamualaikum.